embarkasi ya, karena pengumuman dari pemerintah Saudi mengenai pembagian kuotanya juga sangat mendadak. Otomatis Pak Menteri mengarahkan kepada kita semua, khususnya di Kementerian Agama, agar berusaha dan berdaya upaya bagaimana waktu yang sangat sempit ini betul-betul bisa dioptimalkan untuk persiapan haji baik di pusat maupun daerah. Upaya-upaya yang kami sudah lakukan sekarang ini, kita coba pelantikan PPA embarkasi, kemudian menunggu konfirmasi pendaftaran jemaah, dan insya Allah mungkin hari ini sudah hampir selesai ya. Jadi pendaftar sebanyak kurang lebih sekitar 92.500 sudah bisa terpenuhi. Andai pun misalkan ada jamaah dari yang sudah waktunya berangkat tidak konfirmasi mendaftar, cadangannya sudah disiapkan ya Pak Dirjen, sudah disiapkan. Kemudian Pak Menteri, Pak Dirjen dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri juga sudah masih berada di sana untuk persiapan akomodasi, transportasi dan catering, sekaligus ingin menyelesaikan secara teknis berkaitan dengan seluruh kontrak. Kemudian dari BPKH juga sudah mengirimkan uang kepada kami di Direktorat Keuangan Haji, dan kebutuhan layanan setelah kontrak sudah kita kirim ke Arab Saudi, dan untuk bimbingan jemaah juga sudah dikirim ya. Penyelenggaraan haji ini sedang berjalan dan mudah-mudahan sesuai dengan target layanan yang harus diberikan kepada jemaah. Pak, kalau untuk persiapan yang harus dilakukan para jemaah, mungkin di sana ada nggak masih harus tetap jaga jarak atau gimana? Jadi untuk jamaah mungkin selain harus sampai sekarang manasik haji harus diikutin ya, itu juga ada persiapan teknis lainnya seperti harus memenuhi vaksin ya, sampai dengan booster ya, sampai booster. Dan kita masih beri kesempatan kepada jemaah untuk terus agar program vaksin ini bisa terselesaikan. Kemudian bagi jemaah yang kebetulan nama NIK-nya tidak sesuai atau ada kesalahan ngetik, itu segera dilaporkan sehingga langsung konektivitas dengan Peduli Lindunginya bisa nyambung. Karena beda A sedikit itu ternyata di Peduli Lindungi tidak bisa. Ini yang kendala, dan kita minta kepada seluruh kabin untuk respon cepat untuk dilakukan klarifikasi. Karena ini akan mengganggu nantinya kalau nanti pas di data tidak keluar datanya. Ya. Koordinasi terus dengan Kementerian Kesehatan, dan dari Kapus Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menyiapkan vaksin sesuai kebutuhan, dan dari Kementerian Kesehatan juga sudah koordinasi ke dinas-dinas kesehatan di daerah Pak. Mekanismenya mereka mandiri atau nanti dikoordinasi? Dikoordinir Pak, dikoordinir karena jemaahnya tersebar di mana-mana Pak ya. Jadi kalau kita tidak pandu, tidak kawal juga khawatir tidak sesuai target, karena kita bulan depan sudah harus prosesi pemberangkatan. Tapi alhamdulillah untuk Palembang ini diberi kesempatan gelombang kedua supaya jadi gelombang keduanya langsung nanti ke Jeddah supaya lebih persiapannya lebih siap lagi. Secara umum memang pemerintah Saudi sudah membuka ya, namun tetap dari kami menyarankan harus kayak masker juga kalau bisa jangan dilepas gitu, karena masih jaga-jaga lah, karena masa transisi antara pandemi dan endemi ini kita harus tetap jaga. Walaupun sekarang Pak Presiden sudah mengarahkan boleh ya buka masker, tapi sebaiknya ya jamaah haji tetap jaga-jaga, karena nanti akan berelaborasi dengan jamaah lain dari negara lain. Artinya di sana tidak ada aturan khusus seperti itu Pak ya? Tidak, sekarang udah mereka lebih dulu untuk mengumumkan. Sejak April kemarin sudah ada di tempat-tempat umum boleh untuk tidak menggunakan masker. Untuk aplikasi selama di Tanah Suci ada nggak aplikasi Peduli Lindungi versi kerajaan? Iya, tetap ya kalau untuk persyaratan-persyaratan kaitannya dengan imigrasi, makanya ini yang vaksin ini harus selesai dulu. Khawatir kita juga nanti kalau vaksin jemaah tidak lengkap, begitu di input datanya di sana ditemui tidak ada vaksin,
khawatir disuruh pulang lagi. Jadi juga ini yang terus kita jaga agar bagaimana vaksin ini bisa dipenuhi 100%. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.